Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Anugrah dari Prodi Teknologi Informasi, kelas B2 Siang dengan NPM 2209020295. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu UML atau Unified Modeling Language. Di sini saya akan membahas apa itu UML, manfaat UML, dan diagram-diagram yang sering digunakan di UML. Baik, langsung saja kita bahas apa itu UML. UML atau Unified Modeling Language adalah suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Awal mulanya, UML diciptakan oleh Object Management Group dengan versi awal 1.0 pada bulan Januari 1997. UML juga dapat didefinisikan sebagai suatu bahasa standar visualisasi, perancangan, dan pendokumentasian sistem, atau dikenal juga sebagai bahasa standar penulisan blueprint sebuah software. UML diharapkan mampu mempermudah pengembangan piranti lunak atau RPL, serta memenuhi sebuah kebutuhan pengguna dengan efektif, lengkap, dan tepat. Hal itu termasuk faktor-faktor skabilitas, robustness, security, dan sebagainya. Jadi, pentingnya UML saat kita merancang sebuah aplikasi, kita memiliki gambaran kepada pengguna atau user dan programmer sebelum membuat aplikasinya. Selanjutnya, kita masuk di manfaat UML. Yang pertama, dapat memberikan bahasa pemodelan visual atau gambar kepada para pengguna dari berbagai macam programan maupun proses umum rekayasa. Yang kedua, menyatukan informasi-informasi terbaik yang ada dalam pemodelan. Yang ketiga, memberikan suatu gambaran model atau sebagai bahasa pemodelan visual yang ekspresif dalam pengembangan sistem. Yang keempat, tidak hanya menggambarkan model sistem software saja, namun dapat memodelkan sistem berorientasi objek. Yang kelima, mempermudah pengguna untuk membaca suatu sistem. Yang keenam, berguna sebagai blueprint. Jelas ini nantinya menjelaskan informasi yang lebih detail dalam perancangan berupa coding suatu program. Nah, jadi dengan adanya UML, kita mengetahui bagaimana gambaran aplikasi sebelum masuk ke tahap codingan. Sekarang kita masuk ke diagram yang sering digunakan di UML, yaitu use case diagram. Use case diagram adalah suatu jenis diagram UML yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. Langkah awal untuk melakukan pemodelan perlu adanya diagram yang mampu menjabarkan aksi aktor dengan aksi dalam sistem itu sendiri, seperti yang terdapat pada use case. Nah, jadi dengan use case kita dapat melihat gambaran aktor atau user pengguna aplikasi. Dia akan terhubung dan bisa melakukan apa saja dengan fitur atau sistem yang kita buat. Untuk membuat use case memiliki simbol. Yang pertama seperti gambar orang yang disebut aktor. Aktor menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan use case. Jadi aktor ini adalah orang yang akan mengakses sistem, mau itu berkelompok ataupun individu. Yang kedua, include. Include menspesifikasikan bahwa use case sumber secara eksplisit. Maksud dari include ini, apabila kita di suatu fitur, maka dia langsung menampilkan fitur selanjutnya. Yang ketiga, extend. Extend menspesifikasikan bahwa use case target memperluas perilaku dari use case sumber pada suatu titik yang diberikan. Extend ini beda dari include. Include langsung menampilkan fitur selanjutnya, sedangkan extend menampilkan ingin melanjutkan fitur selanjutnya atau tidak. Seperti itulah perbedaan include dan extend. Selanjutnya ada association yang gambarnya garis lurus. Simbol ini untuk menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya. Maksudnya, apabila ingin aktor lebih dari satu menghubungkannya dengan garis lurus ini, atau untuk menghubungkan kolom use case dengan kolom use case lainnya. Yang kelima adalah sistem yang gambarnya seperti persegi panjang atau kotak. Fungsinya menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas. Maksudnya, apabila kita ingin membuat suatu kolom use case, harus ada di dalam sistem ini.
Yang keenam, use case itu sendiri yang gambarnya seperti bulat atau oval. Fungsinya, deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. Jadi, apa yang dilakukan aktor akan ada di dalam use case itu. Langsung saja kita masuk ke contoh use case diagram. Contoh di sini sedang melakukan transaksi bank ATM. Yang gambar kotak persegi itu adalah yang dinamakan sistem, sedangkan yang gambar orang itu adalah aktor yang terdiri dari bank, customer, dan teknisi. Dan yang ada di dalam sistem itu adalah use case, dan gambar lurus yang mengarahkan ke aktor use case adalah association. Di sini aktor diarahkan ke masing-masing tugas yang bisa dilakukan. Yang pertama, bank. Bank bisa melakukan memeriksa saldo, deposit uang, tarik uang, transfer uang, maintenance, dan perbaikan. Sedangkan customer hanya bisa melakukan memeriksa saldo, deposito uang, tarik uang, dan transfer uang. Dan teknisi hanya bisa melakukan maintenance dan perbaikan. Apabila teknisi mau melakukan tarik uang, maka ia harus menjadi customer. Dan apabila customer ingin melakukan perbaikan, ia harus menjadi teknisi. Begitulah kira-kira contoh simpelnya use case diagram. Selanjutnya kita akan membahas activity diagram. Activity diagram atau dalam bahasa Indonesia berarti diagram aktivitas. Merupakan suatu diagram yang dapat memodelkan berbagai proses yang terjadi pada sistem, seperti layaknya runtutan proses berjalannya suatu sistem dan digambarkan secara vertikal. Activity diagram adalah salah satu contoh diagram dari UML dalam pengembangan dari use case. Jadi activity diagram ini lebih detail dari use case diagram. Untuk membuat aktivitas diagram, ia memiliki simbol. Yang pertama berbentuk bulat penuh, itu dinamakan start atau status awal. Fungsinya status awal aktivitas sistem. Sebuah diagram memiliki sebuah status awal. Jadi simbol ini adalah sebuah status awal atau start untuk melakukan sebuah program atau sistem. Yang kedua, aktivitas. Aktivitas yang dilakukan sistem biasanya diawali dengan kata kerja. Selanjutnya, percabangan atau decision adalah asosiasi percabangan di mana jika ada pilihan aktivitas lebih dari satu. Contohnya, jika ada pilihan yes atau no. Yang keempat, penggabungan atau join adalah asosiasi penggabungan di mana lebih dari satu aktivitas digabungkan menjadi satu. Maksudnya, apabila ada dua pilihan akan dijadikan satu. Selanjutnya, status akhir adalah status akhir yang dilakukan sistem. Sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir. Simbol ini untuk melakukan end sebuah sistemnya. Selanjutnya, swimlane adalah memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi. Ini seperti sistemnya use case. Selanjutnya, for adalah digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang dilakukan secara paralel. Maksud dari for untuk menggabungkan satu pilihan menjadi dua pilihan. Yang terakhir, join adalah digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang digabungkan. Kalau for tadi kan menggabungkan satu pilihan menjadi dua pilihan, sedangkan join menggabungkan dua pilihan menjadi satu. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh aktivitas diagram. Nah, yang berbentuk persegi panjang yang ada tulisan login yang dinamakan swimlane. Dan yang berbentuk hitam bulat itu adalah startnya. Dan yang berbentuk persegi panjang yang ujungnya agak bulat sedikit itu adalah aktivitas. Dan garis hitam yang mengarahkan setiap aktivitas adalah penggabungan. Dan yang berbentuk seperti ketupat itu adalah decision atau percabangan. Dan yang memiliki dua bulatan itu adalah status akhirnya. Swimlane memiliki dua kolom yaitu admin atau user dan sistem. Itu berguna untuk melihat apa yang dilakukan admin atau user dan sistem. Pertama, admin melakukan start dan membuka halaman login. Sedangkan sistem menampilkan form login dan admin mengisi username dan password, sedangkan sistem memvalidasi username dan password. Nah, di sini ada percabangan yang dilakukan sistem apabila username dan password tidak valid, maka sistem menyuruh admin memasukkan username dan passwordnya kembali. Kemudian sistem memvalidasi username dan passwordnya kembali. Jika username dan passwordnya
valid, maka sistem menampilkan halaman home dan sistem melakukan end. Begitulah contoh dari aktivitas diagram. Selanjutnya kita akan membahas kelas diagram. Kelas diagram disebut jenis diagram struktur karena menggambarkan apa yang harus ada dalam sistem yang dimodelkan dengan berbagai komponen. Berbagai komponen tersebut dapat mewakili kelas yang akan diprogram, objek utama, atau interaksi antara kelas dan objek. Kelas sendiri merupakan istilah yang mendeskripsikan sekelompok objek yang semuanya memiliki peran serupa dalam sistem. Sekelompok objek ini terdiri atas fitur struktural yang mendefinisikan apa yang diketahui kelas dan fitur operasional yang mendefinisikan apa yang bisa dilakukan oleh kelas. Jadi, kelas diagram ini adalah salah satu diagram yang sangat penting di dalam UML. Jadi langsung saja kita bahas apa saja simbol-simbol dari kelas diagram. Yang pertama, generalization. Yang gambarnya garis lurus adalah hubungan di mana objek anak berbagai perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atas objek induk. Yang kedua, gambarnya seperti ketupat atau layang-layang. Itu nari association. Adalah upaya untuk menghindari asosiasi dengan lebih dari dua objek. Yang ketiga, kelas yang gambarnya dua kotak itu, yang atas untuk nama kelasnya, yang bawah untuk atribut dan metodenya adalah himpunan dari objek-objek yang berbagai atribut serta operasi yang sama. Yang keempat adalah collaboration yang gambarnya bulat dengan garis putus-putus adalah deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. Selanjutnya yang kelima, realization yang gambarnya garis putus-putus adalah operasi yang benar-benar dilakukan oleh suatu objek. Selanjutnya dependency yang gambarnya seperti realization adalah hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri akan mempengaruhi elemen yang bergantung pada elemen yang tidak mandiri. Yang terakhir, association yang gambarnya garis lurus adalah apa yang menghubungkan antara objek dengan objek satu dengan objek lainnya. Intinya, untuk menggabungkan kelas satu dengan yang lainnya. Jika penjelasan tadi kurang jelas, langsung saja dijelaskan dengan contoh kelas diagram tersebut. Nah, di sini ada contoh dari kolom kelas anggota. Di dalamnya ada properti atau atribut dan metode atau fungsi. Di dalam kelas anggota, atributnya adalah ID dan nama, sedangkan fungsinya insert data dan update data. Dan di kelas pinjam buku terdiri dari atribut yaitu ID, tanggal pinjam, ID buku, tanggal kembali, dan ID petugas. Dan fungsinya insert data, update data, dan pilih buku. Sedangkan di kelas petugas berisi atribut yaitu ID petugas, nama petugas, dan fungsinya. Dan fungsinya insert data dan update data. Selanjutnya di kelas buku terdiri dari atribut yaitu ID buku, judul buku, dan pengarang. Dan fungsinya insert data dan update data. Sama juga dengan yang ada di kelas buku asing dan di kelas buku lokal, karena buku asing dan buku lokal adalah anak dari kelas buku yang ditandai dengan garis lurus atau association yang mengarah ke kelas buku. Selanjutnya, apa maksud dari angka 1 titik bintang dan 1.1? Itu adalah relasi dari setiap kelas. Contohnya 1 titik bintang atau 1 titik untuk banyak, di mana dalam satu anggota bisa meminjam lebih dari satu buku. Kemudian 1.1 dalam pinjam buku hanya bisa dipinjam oleh satu anggota. Begitu pula oleh petugas, 1.1 dipinjam buku, petugas hanya bisa satu kali memasukkan data ke pinjam buku, sedangkan 1 titik bintang di petugas bisa memasukkan data pinjam buku lebih dari satu kali. Sama juga dengan buku, satu kali pinjam buku hanya dapat meminjam satu buku, dan buku bisa dipinjam beberapa kali ketika memasukkan data ke pinjam buku. Selanjutnya, software yang dapat digunakan untuk membuat diagram UML yaitu Draw.io, Microsoft Visio, dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasi yang dapat membuat diagram UML tersebut. Baik, sekian dari saya penjelasan mengenai UML dan diagram UML dan manfaat UML. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.